dasar. Oke, paham ya? Ada lagi pertanyaan sebelum saya pamit? Monggo silakan. Kesini aja biar mudah, ayo. Enggak apa-apa. Hah? Sini, ayo adik santri, ayo. Biar sini. Kakak-kakaknya enggak galak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagus ini. Namanya siapa dulu, Mas Santri? Mas Asir, terima kasih Mas Asir. Ya, saya itu senangnya ketemu dengan adik-adik santriwan itu di sini. Saya tidak senang ketemu jenengan di kantor. Mesti keluhannya mutah-mutah, keluhannya gatel, keluhannya batuk pilek mencret. Iya kan? Kalau di sini kan nggak ada keluhan, semuanya senyum-senyum. Ya. Enak kalau di sana ada yang semaput menayau. Kayak gitu. Kalau di sini enak, wajahnya cerah-cerah karena tidak ada yang sakit. Kalau ketemu di kantor, ada yang maham sakit, ada yang macam-macam. Jadi virus ini di lendir hidung, lendir mulut, ya adanya di situ. Lah bisa menular ketika apa? Ketika kita batuk dan bersin tidak ditutup. Haji tergantung. Ini adalah ikhtiar meminimalisir cipratan-cipratan, bahasa kerennya droplet, bahasanya cipratan itu masuk ke dalam ke benda-benda yang nanti bisa menularkan. Nah, menularkannya lewat apa? Kita pegang mulut kita pegang kita, atau kita matanya gatal kita ukur-ukur mata kita. 3 tempat yang bisa. Okay. Sini nggak bakal menularkan, ya, batul ya, nggak menularkan. Tetapi kan adik-adik kadang ya, habis makan itu makan tempe selilitan ya, diakali bisa. Matanya gatel karena tadi malam murojaah, rodo suwi jadi gatel dicek-cek. Nah, kalau barang jadi jarang nganu medsos ya, itu kalau saya memang kurang paham sekali. Kalau di logam itu bisa sampai 9 hari, di kertas itu lama-lama virusnya. Ini yang saya nggak masih ingat itu kalau di logam itu bisa sampai 9 hari. Nah, di kertas, di kain dan sebagainya itu hitungannya itu hari. Nah, solusinya bagaimana? Cuci tangan. Cuci tangan. Kemudian sekali-sekali dalam 1 minggu atau mungkin sesuai dengan kemampuan disinfektan ruangan. Bagaimana caranya? Sudah tahu kan? Pakainya Bailin atau Wipol? Wipol. Yang lebih enak Wipol, baunya serai. Kalau Bailin baunya ora kena. Ya, menyengat. Monggo diteruskan dengan Wipol, itu juga bisa untuk disinfektan. Silakan disemprot. Ya. Kalau kita jangan disemprot nanti basah, dilap dengan yang kain ya, sehingga tidak rusak kitab-kitab. Kemudian jadi intinya di sini panjenengan yang dulu sudah rajin bersih-bersih harus rajinnya bukan rajin lagi tapi super rajin. Misalnya jatah kitab-kitab itu diresiki 1 bulan sekali, jangan sampai 1 bulan sekali sudah dilap. Disedot pakai mesin debu, disemprot pakai apa? Desinfektan, mungkin harus lebih sering. Termasuk kamar-kamar panjenengan. Ya, harus sering dibersihkan. Oke, harus sering dibersihkan. Misalnya kok jadwalnya kok ngepel 1 minggu sekali, jenengan secara pribadi dan anggota kamar harus mungkin setiap hari harus dipel sendiri-sendiri, tidak usah nunggu jadwal. Oke, kebersihan ini merono-merono nyebar, mungkin ketakutannya seperti itu ya. Tidak. Virus ini itu nempel pada benda, nempel pada dan dibawa oleh orang yang sakit. Nah, cara memutusnya bagaimana?
Cara memutusnya kalau ada yang kena itu isolasi, bukan disolatif ya. Disolatif itu dicekel siasa, disolasi awalnya. Tapi isolasi. Alhamdulillah pondok sudah menyediakan. Jadi kalau ada tanda-tanda COVID monggo diisolasi. Okay. Selama orangnya sehat nggak harus masuk ke rumah sakit, tapi diisolasi dulu. Okay. Itu isolasi. Biar virus itu tidak menyebar. Nah, insya Allah kalau jenengan di dalam lingkungan pondok, interaksinya hanya dengan teman-teman, jenengan itu adalah kehidupannya eksklusif. Okay. Ini nanti kalau sudah bersih semua Pak Kiai ini, sudah bersih semua, sudah melewati masa darurat yang misalnya habis dari pulang dan sebagainya, sudah 1 bulan semuanya sudah aman, tidak ada yang menunjukkan gejala. Jenengan semuanya lebih aman daripada kami, ya. Karena uplek-uplek ini pondok. Nah nanti tinggal dipahami. Kalau keluar dari pondok dalam rangka belanja, mengikuti lomba, dalam rangka ke puskesmas, tolong adik-adik santriwan santriwati harus protokol ini harus dipatuhi dengan ketat, ya. Jangan sampai keluar pondok tidak pakai masker. Di tempat manapun, di dalam satu pondok sudah sehat semuanya, tinggal nanti manajemen pondok bagaimana proses kunjungan yang dari luar, misalnya orang tua tele. Ya dalam kondisi seperti ini mungkin tidak seperti biasanya. Saya tadi bilang ya, kebiasaan yang dulu itu sudah hilang. Biasanya itu kalau ditilik berapa minggu sekali Pak Yai dari orang tua? 1 bulan sekali. Mungkin intensitasnya sudah tidak kayak dulu. Telepon sama orang tuanya, cium-cium, kemudian ada makanan, foto-foto bareng, selfie. Mungkin protokolnya tidak seperti itu, ya. Karena kita tidak tahu orang tua kita itu habis main dari mana saja, ya. Jadi nanti mohon untuk dipatuhi apa yang diterapkan oleh pondok ketika protokol orang tua berkunjung, jenengan patuhi, sampaikan ke orang tua bahwa mungkin kondisinya tidak seperti dulu lagi, okay? Bisa peluk cium adiknya dengan kakaknya. Kalau memang pondok memperlakukan social distancing, harap dipatuhi. Terus dari luar masuk menyerang asar klaster kan jadi bencana. Nah, patuh terhadap protokol kesehatan, ya. Apa itu protokolnya tadi? Sebutkan ayo bareng-bareng. Cuci tangan dengan sabun. Yang kedua memakai masker. Yang ketiga jaga jarak. Sudah paham Pak Kiai ini, adik-adik? Cukup nggak? Ini nanti kami serahkan tablet tambah darah dan vitamin. Tujuannya apa? Ya biar kita sehat, terutama yang remaja putri ini, yang santriwati. Yang remaja putri hukumnya wajib, karena jenengan itu calon ibu. Di tahun sebelumnya ibu hamil itu pada anemia. Kenapa? Karena di masa remajanya itu ini santriwati yang remaja-remaja putri ini kurang konsumsi tablet tambah darah, sehingga ketika pas usia mengandung dan melahirkan anemi. Resiko dari anemi apa? Terjadi perdarahan pada saat melahirkan, ancamannya nyawa. Nah, maka dari itu programnya adalah semenjak posisi remaja putri ini sudah mulai minum tambah darah, biar nanti dan punya hamil sudah kondisi. Kalau bagaimana kalau konsumsi, nanti saya kan nggak melahirkan Pak. Ya wes, ini sunnah. Biar apa? Biar hemoglobin itu zat merah darah yang mengikat oksigen itu bagus. Nanti kalau hemoglobinnya banyak, mengikat oksigennya banyak, orang mudah ngantukan.
Nek orang ngantukan pelajaran Pak Ustadz, Pak Kiai bisa masuk ke dalam otak, nggih, orang nenek. Kalau aduh sing krosong guyu. Ayo. Mungkin nanti setelah konsumsi vitamin, olahraga, orang ngantukan. Ya. Turun. Kedua, mungkin ada yang punya tugas sampai malam karena harus menghafal Al-Quran, hadis, dan ilmu lainnya, sehingga juga bisa dengan konsumsi tablet tambah darah. Diharapkan adik-adik lebih sehat, lebih konsentrasi. Tidak ada namanya 3L, lemah, letih, lesu. Setuju ya? Nanti diminum ya? Apa nanti minumnya kapan-kapan? Minum bareng-bareng lah di depan Pak Ustadz. Ya, dibawa tabletnya pas ruang makan, ayo minum bersama Ustadz. Pak Ustadznya juga nanti kalau stoknya banyak juga minum, biar Pak Ustadznya juga tidak ngantuk. Pak Ustadz jam terbangnya tinggi Pak Kiai, tidak ngajar di sini dok, wah di sana di kampungnya diminta untuk ngajar juga biar tidak ngantuk. Satu pertanyaan. Oh ya, Bu Bidan kesini Bu Bidan. Nah ini perlu ketahui ini ya adik-adik, ini Bu Bidan Dewi itu yang bertanggung jawab atas kesehatan di desa Trabung. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa koordinasi juga melalui Bu Bidan Dewi. Rumahnya dekat pondok. Oke, pengurus pondok. Ini ya Bu Bidan Dewi, perkenalkan ya. Nanti yang cewek-cewek misalnya ada masalah menstruasi tidak normal dan sebagainya, kok kalau mau ke puskesmas kok lama, bisa periksanya ke tempat Bu Bidan Dewi. Oke. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan satu lagi dari yang santriwati mungkin? Nah, ini saya lupa. COVID sangat berbahaya untuk siapa? Terutama orang-orang yang punya penyakit komplikasi. Oke. Seperti apa? Diabetes, asma, penyakit paru yang kronis. Ini kalau orang-orang sudah ada penyakit sebelumnya ditambah masuknya virus COVID, ini angka kematiannya tinggi. Maka dari itu berhati-hati untuk diri kita apabila ternyata di dalam tubuh kita itu ada penyakit yang tadi saya sebutkan, penyakit bawaan tadi yang sebelumnya. Nah, juga kita menjaga keselamatan orang lain. Barangkali di rombongan pondok kita ada orang sepuh, ada kiai yang, ada anak-anak dari asatid yang masih. Nah, ini prinsipnya seperti ini. Kalau kita mungkin sehat, yakin Pak Kiai aku sehat. Insya Allah kena COVID ya mentalai mata orang apa-apa. Tapi prinsipnya kita berinteraksi dengan mungkin kiai kita yang sudah sepuh, yang mungkin yang sebelumnya, ataupun anak-anak dari ustadz kiai kita yang masih di bawah kita, yang sangat rentan terhadap penyakit ini. Ya. Siap untuk saling menjaga? Insya Allah ya. Cukup Pak Kiai? Ada tambahan dari teman-teman? Oh iya, ini siapa ini komandannya ini, yang komandan santri? Ayo komandan santri yuk, kita foto bareng yuk. Berdiri ayo. Ayo sini mas. Baik, saya tetapkan sebagai propos ya. Nanti kok pas lagi minum ini beliau bertanggung jawab untuk ngoprak-ngoprak koncone. Ya, wajib minum. Ini simbolis, saya serahkan Mas siapa? Mas Hendri sebagai ini ya, komandan santri di pesantren Darul Ulum. Ya. Amanah saya serahkan ke Mas Hendri. Terima kasih Mas Hendri. Dari kami
materi yang dari kami sampaikan. Ini kerjasama tidak sampai hari ini. Selanjutnya di masa pandemi ini mohon untuk sering intens koordinasi. Ada masalah yang COVID segera biar cepat ditindak dan tidak menjadi wabah. Kemudian apabila ada penyampaian kata-kata dari kami atau perilaku kami yang kurang berkenan, mungkin ada pasar kami yang kurang pas karena kita memang bukan santri Pak, tidak pernah mondok, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mengucapkan dan perhatian dari adik santriwan dan dari pengurus pondok. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Dinas Kesehatan Puskesmas Kandeman atau Tulis 2 yang telah menjelaskan kepada kita semuanya guna untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama itu adalah virus corona atau virus COVID-19. Ini merupakan virus yang masih gadis karena baru-baru ini jenenge Mbak Corona. Jadi masih gadis, sampai pertama kali muncul berarti si gadis, belum janda belum. Tapi ini virus yang tidak cantik, virus yang sangat jelek, makanya tidak perlu dilirik. Artinya apa? Kita itu jangan sampai berharap kedatangan Mbak Corona karena nggak cantik, jelek. Ya, artinya kita itu diselamatkan dari virus corona itu. Nggak cantik kan anak ya? Sore-sore senangnya sih cantik-cantik. Ya, terima kasih atas kunjungan dari Dinas Kesehatan Puskesmas Kandeman yang telah meluangkan waktu juga pikiran tenaga sehingga kersa kunjung wonten pondok Darul Ulum. Alhamdulillah saat ini kita ini bisa berjumpa, kemudian santri-santri bisa menimba ilmu bagaimana tata cara untuk mengantisipasi. Mudah-mudahan dengan ilmu yang diberikan kepada santri, kepada kita, ini bisa bermanfaat sehingga terselamatkan dari virus ini. Amin Allahumma amin. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti itu tadi tentang masalah vitamin nanti ya diserahkan nanti melalui pengurus gitu ya. Jadi nanti setiap santri ini gak dikasihkan sekaligus, enggak, seminggu sekali santri itu bagian satu itu. Jadi gak semuanya kok hilang. Jadi tetap nanti dikumpulkan di pengurus, nanti pengurus yang membagi setiap minggu sekali. Setiap minggu sekali, seenaknya nanti hari Jumat biar enak gitu. Ya tujuannya main sehat semuanya gitu ya. Ya itu nanti bisa diambil gambarnya, foto, baca ini baca.